Pertarungan sengit itu tiba-tiba berakhir pada saat ini, dan mata semua orang terfokus pada kuil. Semua orang tahu dengan jelas apa yang diperjuangkan satu sama lain. Kesengsaraan ilahi adalah bencana yang paling mengerikan dalam perjalanan seorang kultivator. Semua Raja Dewa telah mengalami baptisan kesengsaraan ilahi, dan mereka mengetahui kekuatan kesengsaraan ilahi lebih baik daripada siapapun. Bahkan jika dia adalah Dewa Kuasi 9 transformasi, jika dia telah membuat semua persiapan sebelumnya dan anggota klannya membantu melindunginya, peluang keberhasilannya hanya 10%. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan kesengsaraan ilahi. Adapun Yi Chen, dia hanya berada di alam Roh Kudus, bagaimana dia bisa menahan bencana ilahi yang bahkan Dewa Kuasi 9 transformasi tidak dapat menahannya. Semua orang yang hadir sudah bisa membayangkan adegan dirinya dimusnahkan menjadi abu di bawah bencana ilahi. Dengan nasib seperti itu, saya khawatir saya tidak akan bisa menikmati berkahnya. Tidak semua orang adalah dewa dan memiliki kemampuan menciptakan langit dan bumi. Suara dingin Raja Dewa Suku Yan terdengar dalam kehampaan. Ada beberapa kecemburuan dalam kalimat ini. Sebagai Raja Dewa, dia mampu membuatnya iri dan cemburu sampai sejauh ini hidupnya. Dewa Kera, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan bencana ilahi menjadi semakin menakutkan. Fei Yu menjadi gugup dan segera menatap Mongkia itu. Budidaya Mongki di puncaknya lebih tinggi daripada Raja Dewa, jadi dia pasti akan selamat dari bencana ilahi. Fei Yu dan yang lainnya berharap Mongki dapat menemukan cara untuk membantu Yi Chen. Meskipun melintasi kesengsaraan ilahi sangat berbahaya, itu juga merupakan semacam baptisan, yang melemahkan tubuh dan jiwa para penggarap. Setiap orang yang dipromosikan menjadi Raja Ilahi harus melalui baptisan kesengsaraan ilahi sebelum wilayahnya dapat dikuasai, sepenuhnya ditingkatkan. Sublimasi, jadi tidak ada yang bisa membantunya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kata-kata Mongki penuh dengan ketidakberdayaan. Selain kaget, seperti Fei Yu dan yang lainnya, dia juga khawatir. Ketika mereka melewati kesengsaraan ilahi sendirian, mereka nyaris lolos dan hampir binasa. Pada saat itu, dia adalah dewa semu sejati dari 9 pencerahan. Selain itu, ada dewa di sampingnya pada saat itu, membantunya membuat lingkaran sihir terlebih dahulu, tetapi Yi Chen tidak memiliki persiapan apapun sekarang, dan dia masih berada di alam Roh Kudus, jadi harapannya sangat tipis. Xiangdi dan yang lainnya merasa sangat putus asa di dalam hati mereka. Mereka melihat ke kuil dengan gugup, tidak dapat membantu, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar dengan cemas. Yi Chen, kami telah mengalami begitu banyak penderitaan di masa lalu, tetapi kami telah menanggung semuanya. Kamu harus menanggung bencana ilahi ini hari ini. Xiangdi berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Sebagai kakak perempuan tertua, dia tidak bisa panik sama sekali, jika tidak, Xiaowa dan yang lainnya akan bingung. Boom! Suara memekakkan telinga terdengar di kehampaan, dan semua orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka akan terguncang. Seberkas petir ungu turun dari kehampaan dan mendarat langsung di kuil. Seluruh kuil berguncang, dan semua kekuatan guntur dan kilat bergerak. Bentukan candi sepertinya sedang aktif pada saat ini. Candi yang kokoh itu bergetar hebat, kemudian dinding dan puncak candi mulai berangsur-angsur terbelah dan menyebar ke segala arah. Dinding luar dan bagian atas kuil yang menghalangi pandangan semua orang terbentang, memungkinkan semua orang untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam kuil. Yi Chen menutup matanya rapat-rapat dan melayang di udara. Kitab langit dan bumi ilahi melayang di atas kepalanya, melepaskan cahaya kuat yang menyelimuti dirinya. Begitu Raja Dewa Klan Yan dan yang lainnya melihat sosok Yi Chen, mata mereka menjadi dingin. Tapi mata mereka tidak tertuju pada Yi Chen terlalu lama, dan segera tertuju pada objek di sisi lain, yaitu peti mati emas. Aura yang sangat familiar datang dari peti mati emas, yang mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk beberapa Raja Dewa. Ada aura dewa di dalam peti mati emas. Sebagai orang-orang yang datang dari zaman dahulu, mereka semua pernah melihat penampakan heroik dewa, jadi wajar saja mereka tidak asing dengan dewa. Mereka jelas tahu bahwa dewa itu terbaring di peti mati emas, tetapi yang mengejutkan mereka adalah tidak ada nafas kehidupan di peti mati emas itu. Mungkinkah dewa benar-benar telah jatuh seperti yang tersebar di zaman kuno? Pikiran seperti itu terngiang-ngiang di hati mereka, dan mereka semua melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka sendiri. Di mata mereka, dewa itu tak terkalahkan dan abadi. Sosok seperti itu disamakan dengan kehidupan abadi. Meskipun mereka tidak mempercayai apa yang mereka pikirkan, peti mati emas yang mereka lihat di depan mereka dan aura familiar memberitahu mereka fakta bahwa dewa tersebut benar-benar telah jatuh. Salah satunya adalah legenda dari zaman kuno.
Ketika seseorang di alam Roh Kudus dipromosikan menjadi Dewa Semu, dia memprovokasi orang kuat abadi dari para dewa dan menciptakan pencapaian yang tak terhitung jumlahnya yang hanya bisa dijunjung oleh orang-orang. Salah satunya adalah seorang jenius hidup yang jalur pertumbuhannya juga sangat luar biasa dan legendaris. Ketika dia dipromosikan menjadi Dewa Semu di alam Roh Kudus, dia juga memicu kesulitan dari kesengsaraan ilahi. Legenda dan legenda yang sedang naik daun, dua orang dengan pengalaman yang sama bertemu di sini hari ini, dan mereka juga sedang melalui bencana terbesar dalam hidup masing-masing. Apakah ini suatu kebetulan atau pengaturan dari dewa? Apakah ada makna yang lebih dalam di balik ini? Tidak ada yang terlalu memikirkannya sekarang. Yang mereka pedulikan hanyalah apakah Yi Chen dapat menahan bencana ilahi. Tentu saja, Raja Dewa dari suku Yan dan yang lainnya tidak ingin melihat Yi Chen berhasil. Seseorang di alam Roh Kudus yang telah menarik kesengsaraan para dewa memiliki bakat yang bahkan tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi untuk melewati level ini, Jing Lai pasti akan menginjaknya. Naiki jalan yang telah dilalui dewa. Dalam hal ini, perhitungan kecil di benak Raja Dewa Klan Api dan berbagai kekuatan, serta ambisi mereka untuk menyatukan pesawat yang akan hancur, dan bahkan dapat menyebabkan bencana. Kekuatan kesengsaraan ilahi di atas kehampaan menjadi semakin menakutkan. Serangan sebelumnya hanyalah pemanasan, dan langkah selanjutnya adalah awal dari kesengsaraan ilahi yang sebenarnya. Terdengar suara tabrakan, dan ribuan guntur dan kilat jatuh dari langit, menyerbu ke arah Yi Chen dengan kekuatan yang menakutkan. Meskipun mereka tidak menghadapi malapetaka ilahi secara langsung, tetapi hanya melihat dari kejauhan, Yan Wuyan dan yang lainnya semua memiliki perasaan mati rasa, seolah-olah mereka berada di pusat malapetaka ilahi dan sedang menghadapi baptisan malapetaka ilahi, semacam keputusasaan, emosi teror menyebar di hati mereka. Buku ilahi langit dan bumi bersinar dengan cahaya keemasan pada saat ini, dan energi yang kuat mengalir deras, membentuk perisai untuk melindungi Yi Chen. Boom! Guntur dan kilat yang sangat menakutkan menghantam perisai, membuat dunia bergetar. Perisai yang dipadatkan oleh kitab langit dan bumi ilahi hancur, dan sisa guntur dan kilat segera menyelimuti Yi Chen. Tubuhnya gemetar, kulitnya terkoyak akibat ledakan, dan darah mengalir ke bawah. Kekuatan fisik Yi Chen sangat kuat, namun meski begitu, dia masih sangat malu dengan kesengsaraan ilahi yang pertama, dan ini bahkan di bawah perlindungan kitab ilahi langit dan bumi. Tak terbayangkan jika tanpa perlindungan kitab langit dan bumi, ditambah dengan kurangnya kekuatan fisik yang kuat, saya benar-benar tidak tahu apa akibatnya. Pada saat ini, Yi Chen tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya tajam melintas di antara matanya. Dia berdiri dan melihat dengan tajam energi kesengsaraan ilahi di kehampaan, mengepalkan tinjunya pada saat ini. Awalnya, dia tenggelam dalam lingkungan yang sangat misterius, merasakan konsepsi artistik misterius antara langit dan bumi. Tetapi ketika dia menyentuh kesempatan itu, dia telah keluar dari kondisi meditasinya, dan kekuatan bencana ilahi membuatnya terengah-engah. Ketika kesengsaraan ilahi pertama terjadi, pikirannya sangat terkejut. Dia merasa seolah-olah daging di tubuhnya dipotong sepotong demi sepotong dengan pisau, dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Yi Chen harus berhati-hati. Ini adalah bencana ilahi yang bahkan Raja Dewa pun akan sulit untuk menolaknya. Kami tidak dapat membantumu. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Pesan Mongkia itu terdengar di telinga Yi Chen. Tentu saja bukan hanya Mongki saja, tapi juga Xiangdi dan lainnya. Suara familiar itu membuat Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah mereka. Ketika dia melihat mereka menatapnya dengan gugup, senyuman muncul di wajahnya. Tidak peduli di lingkungan seperti apa Anda berada atau penderitaan apa yang Anda hadapi, selama masih ada orang di sekitar Anda, semuanya bukanlah apa-apa. Melihat sekeliling lagi, dia melihat mata dingin Raja Dewa Klan Yan dan yang lainnya, dan Yi Chen mengerutkan kening. Dewa Api Penyihir Langit dan orang-orang dari 5 suku tidak datang. Mungkinkah ada perubahan dalam rencananya? Harus seperti ini, kalau tidak bentuknya tidak akan pernah seperti sekarang. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang, dia masih harus menghadapi bencana ilahi di depannya terlebih dahulu. Begitu pikirannya bergerak, semburan kekuatan jiwa mengalir ke dalam hatinya. Energi dari binatang bermata 9 itu terstimulasi pada saat ini dan terus-menerus dilepaskan. Kekuatan hidup yang sangat murni terus beredar di berbagai bagian tubuh Yi Chen dan terus diserap. Tubuh yang terluka diperbaiki secepat mungkin pada saat ini, dan semuanya sembuh hampir dalam sekejap mata. Ayo, Shen Jie, biarkan aku, Yi Chen, merasakanmu. Tinjunya terkepal saat ini, dan semangat juang muncul di hati Yi Chen, dan dia ingin melawan langit. Shen Jie sepertinya merasa bahwa Yang Mulia telah ditantang,
dan energi yang terkondensasi dalam kehampaan menjadi lebih menakutkan, dan kekuatan agung menyebar ke segala arah. Aliran energi yang terlihat dengan mata terbuka terus-menerus muncul di awan. Mereka mengembun bersama dalam waktu sesingkat mungkin, membentuk miliaran guntur dan kilat yang menakutkan. Boom suara yang menggetarkan jiwa bergema di antara langit dan bumi, dan kekuatan miliaran guntur dan kilat mengalir dari kehampaan, seperti ribuan kuda tumbang, membuat darah manusia mendidih. Mengerikan sekali. Kekuatannya 100 kali lebih kuat daripada saat saya pertama kali melewati kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi yang disebabkan oleh seseorang di alam Roh Kudus sebenarnya sangat menakutkan hingga tingkat ini. Raja Dewa Suku Api dan yang lainnya merasakan energi yang terkandung dalam guntur dan kilat, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tepat pada waktunya, Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak di sepanjang meridian, mendidih seperti api, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Menghadapi bencana ilahi seperti itu, dia bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia tidak melepaskannya dan langsung memilih untuk menyerang, menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan kekuatan guntur dan kilat dari bencana ilahi. Hancurkan! Teriakan marah bergema di kehampaan, dan tubuh kecil Yi Chen tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas saat dia meninju miliaran guntur dan kilat. Pada saat serah terima, waktu seolah berhenti mengalir, dan ruang di area tersebut menjadi terdistorsi. Dunia sunyi pada saat ini, dan hanya miliaran guntur dan kilat serta tempat Yi Chen berada yang dapat dilihat. Ada kekuatan dahsyat yang berguncang di sekelilingnya, dan kemanapun ia pergi, semua pasir dan bebatuan hancur. Boom! Butuh 10 detik penuh sebelum tabrakan yang memekakkan telinga terdengar, membuat semua orang yang hadir mengalami sakit kepala yang hebat. Tubuh Yi Chen terbang mundur dan menghantam tanah dengan keras. Lengannya remuk, dan rasa sakit yang hebat menyerang sarafnya. Gelombang kekuatan petir menjalar ke seluruh tubuhnya, dan tubuh serta jiwa binatangnya seperti hantu jahat yang mati-matian melahap kekuatan guntur dan kilat yang memasuki tubuhnya. Apakah ini manfaat dari kesengsaraan ilahi? Meskipun menghadapi risiko yang sangat tinggi, ia juga memiliki pemulihan yang luar biasa. Setiap kali saya menelan sedikit kekuatan guntur dan kilat, kekuatan fisik dan jiwa binatang saya akan dibaptis dan disublimasikan. Ketika dia mengetahui hal ini, Yi Chen sangat gembira. Rasa sakit setelah syok segera hilang, dan dia menjadi sangat bersemangat. Selama Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri, tidak masalah jika Anda memiliki lebih banyak rasa sakit dan risiko. Selama kekuatan Anda dapat ditingkatkan, semuanya sepadan. Bencana ilahi sebenarnya tidak lebih dari itu, datang lagi. Yi Chen melihat bencana ilahi yang terkondensasi dalam kehampaan dengan semangat juang di wajahnya, dan berteriak secara provokatif. Suara itu mengejutkan semua orang. Mereka hanya melihat orang-orang yang menghindari kesengsaraan ilahi, tetapi mereka belum pernah melihat siapapun mengambil inisiatif untuk mengundang pertarungan melawan kesengsaraan ilahi. Itu adalah persaingan dengan langit. Betapapun kuatnya seorang kultivator, sebesar apapun hatinya, apakah bisa sebesar langit? Hanya dengan berjalan di sepanjang jalan surga kita dapat memulai jalan yang lebar. Kekuasaan dewa tidak bisa dilanggar. Siapapun yang melanggar kekuasaan dewa pasti akan dihukum oleh dewa. Kekuatan yang dikumpulkan oleh kesengsaraan ilahi kali ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Guntur dan kilat hitam dan ungu berkumpul dengan gila-gilaan. Kali ini, kekuatan yang dirasakan oleh kesengsaraan ilahi tidak hanya khusyuk, tetapi juga mengandung niat membasmi. Siapapun yang menentang surga harus mati. Yi Chen berdiri di kuil, angin kencang membuat gaunnya patah, menatap langit luas yang menakutkan, matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang tak ada habisnya. Saya ingin lebih banyak kekuatan hidup, esensi bermata 9, cepatlah. Yi Chen menjerit di dalam hatinya, dan jantungnya berdetak kencang. Esensi binatang bermata 9 yang menyatu dengan hati Yi Chen merasakan tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri, dan dengan panik mulai memberikan kekuatan hidup yang kuat. Aliran energi yang stabil berkumpul lengannya yang terluka, dan hanya butuh waktu kurang dari 2 detik. Hanya dalam beberapa menit, lengannya telah diperbaiki. Tinju ini lebih kuat, kesengsaraan ilahi, ini benar-benar hal yang baik. Yi Chen tertawa rakus, dan pada saat yang sama mencubit formula ajaib, dan kekuatan jiwanya terbakar hebat lagi. Kamu membuatku menunggu terlalu lama. Karena kamu tidak menyerang lebih dulu, aku tidak punya pilihan selain menyerang lebih dulu. Yi Chen melintas, tubuhnya terangkat ke udara, dan dia dengan cepat bergegas menuju kesengsaraan ilahi di dalam ruang kosong. Menantang bencana ilahi dengan berani adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Tindakan Yi Chen sama saja dengan mencari kematian.
Kekuatan guntur dan kilat yang bahkan lebih menakutkan keluar dari pusaran hitam di kehampaan dan langsung menyerang Yi Chen. Suara gemuruh terdengar di kehampaan, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Tubuh Yi Chen jatuh dengan cepat dari kehampaan dan menghantam tanah kuil dengan keras, tubuhnya terkoyak. Energi jiwa binatang bermata 9 itu melonjak keluar dari hatinya terus-menerus, langsung membungkus tubuhnya di dalamnya. Energi kesengsaraan ilahi menjalar ke seluruh tubuhnya, terus-menerus dihisap oleh kulit dan ototnya yang lapar, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dengan satu pukulan, auranya menjadi berantakan, dan dia terlihat sangat malu, seolah dia tidak bisa lagi menahan serangan kedua dari kesengsaraan ilahi. Monkey dan yang lainnya ketakutan dengan apa yang mereka lihat di kejauhan. Mereka ingin segera masuk untuk membantu Yi Chen, tapi sayangnya mereka hanya bisa melihat dari kejauhan sebagai penonton. Total ada 9 kesengsaraan ilahi. Sekarang hanya ada 2. 7 kesengsaraan berikutnya akan menjadi semakin menakutkan. Yi Chen seharusnya tidak menantang kesengsaraan ilahi dan mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Pesan cemas Monkey terdengar di telinganya. Itu berarti masih ada 7 cara saat ini. Yi Chen memandang Su Zong dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ayo, sepertinya dia bisa merasakan panggilan Yi Chen, dan Shen Jie langsung merespons. Boom! Bencana ilahi lainnya turun dari langit, menyerang Yi Chen dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Benar saja, seperti yang dikatakan monyet, energi dari setiap kesengsaraan ilahi terus meningkat. Energi kesengsaraan ilahi yang ketiga sudah beberapa kali lebih menakutkan daripada kesengsaraan ilahi yang kedua. Saat ini, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri dalam waktu sesingkat mungkin dan memblokir serangan bencana ilahi. Yi Chen segera mengaktifkan mantra, tubuhnya bergetar, dan energi yang sangat agung keluar dari tubuhnya, segera membungkusnya di dalamnya. Ini sudah menjadi aura mendekati Dewa Semu. Meskipun dia belum benar-benar memasuki alam Dewa Semu, dia telah mengambil langkah keluar dari ambang batas. Ledakan. Di bawah tatapan banyak mata, Yi Chen diselimuti miliaran guntur dan kilat, dan tanah seluruh kuil bergetar hebat. Energi kesengsaraan ilahi ketiga menghilang, tetapi hal itu meninggalkan kejutan besar di hati setiap orang. Mereka jauh dari jangkauan kesengsaraan ilahi, tetapi mereka masih sangat terpengaruh. Banyak anggota yang mengalami luka dalam akibat guncangan tersebut, yang menunjukkan betapa kuatnya dampak dari sisa tenaga tersebut. Erangan Yi Chen terdengar di kehampaan. Dia berlutut dengan satu kaki. Lantai kuil berlumuran darah dari tubuhnya. Tubuhnya hangus hitam setelah dibombardir oleh guntur dan kilat. Energi agung dari binatang bermata 9 itu terus mengalir keluar dari hatinya, dengan cepat memperbaiki luka di tubuhnya. Kulit baru berkembang pesat, berusaha membantu Yi Chen memperbaiki lukanya secepat mungkin. Kalau ada cukup waktu, luka di tubuh pasti akan sembuh dalam waktu sesingkat-singkatnya, tapi sekarang kita hanya punya waktu istirahat kurang dari 1 menit. Rasa sakit yang parah terus-menerus menyerang saraf Yi Chen, dan dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan dengan mata acuh tak acuh. Energi kesengsaraan ilahi keempat telah mulai memadat. Kali ini bukan hanya guntur dan kilat murni. Miliaran guntur dan kilat bergejolak secara gila-gilaan, dan mereka terjalin menjadi naga raksasa yang mengeluarkan suara berderak. Tubuhnya yang besar melayang di antara awan gelap di langit, dengan hanya kepalanya yang besar dan cakarnya yang besar yang terlihat. Mulai dari kesengsaraan ilahi keempat, energinya akan meningkat pada tingkat geometris. Binatang ajaib yang terkondensasi dari kekuatan miliaran guntur dan kilat ini akan mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah mengambil alih 3 yang pertama, apakah aku, Yi Chen, masih takut pada yang lain? Berjuang untuk berdiri dari tanah, Yi Chen menatap naga raksasa itu dengan mata acuh tak acuh. Namun, yang mengejutkan adalah serangan keempat kesengsaraan ilahi belum turun, dan energi di dalam kehampaan tidak berhenti mengembun. Dalam waktu kurang dari 1 menit, naga raksasa kedua, naga raksasa ketiga, naga raksasa keempat, naga raksasa kelima, dan naga raksasa ketujuh. Semua orang yang hadir menyaksikan tanpa daya saat 5 naga raksasa muncul di kehampaan. Energinya sangat menakutkan sehingga membuat takut orang. Pada saat ini, tidak peduli para penggarap yang hadir, Monkey dan Ventian yang memiliki pengalaman dalam transisi kesengsaraan ilahi, serta Raja Dewa Klan Yan dan lainnya yang melayang tinggi di kejauhan. Mereka semua melihat kelima naga di kehampaan yang dibentuk oleh kekuatan guntur dan kilat yang terkondensasi dengan mata yang sangat terkejut dan ngeri. Yang membuat mereka ngeri adalah kelima naga raksasa itu mengandung energi yang bisa menghancurkan dunia.
Itu adalah saluran keempat energi bencana ilahi, saluran kelima, saluran keenam, saluran ketujuh, saluran kedelapan dan saluran kesembilan. Kata-kata yang sangat mengejutkan dari Raja Dewa Klan Yan terdengar, langsung membuat para penggarap hadir memahami situasi Yi Chen yang harus dihadapi. Aneh, di masa lalu, energi kesengsaraan ilahi yang kita hadapi perlahan-lahan turun satu demi satu. Ini memberi kita cukup waktu untuk menahan dan menyerap energi kesengsaraan ilahi. Tapi bagaimana kesengsaraan ilahi yang diatasi dapat dibandingkan dengan apakah kita berbeda? Dewa Binatang Li Huo mengungkapkan keraguannya, dan kata-katanya juga penuh dengan keterkejutan. Berdasarkan pengalaman mereka selamat dari bencana ilahi, hal ini sama sekali tidak dapat dipahami oleh akal sehat yang mereka lihat. Mungkin, hal-hal yang terjadi pada orang-orang yang bahkan tidak ditoleransi oleh surga secara alami berbeda dengan kita. Ketika Raja Dewa Klan Api mengucapkan kata-kata ini, ketiga Raja Dewa yang hadir bisa merasakan rasa asam di hati mereka pada saat yang bersamaan. Mereka semua adalah Raja Dewa tingkat tinggi, orang kuat yang hanya bisa dijunjung oleh ribuan makhluk, satu orang lebih rendah dari 10.000 orang. Kini, bagi seorang pemuda yang hanya memiliki alam roh kudus dan masa depannya tidak diketahui, ia merasakan ketidakadilan dewa terhadap dirinya. Dewa Kera, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara Yi Chen terluka parah sehingga dia mungkin tidak mampu menanggungnya. Xiang Di menoleh dengan cemas dan berkata, kita tidak bisa lagi mengendalikan Yi Chen. Kita harus menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika 6 kesengsaraan ilahi terjadi pada saat yang sama, ratusan mil di sekitar kita akan terpengaruh. Kita harus melarikan diri dari sini secepat mungkin. Bagaimana ini bisa dilakukan? Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan saudara iparmu di sini? Sekarang bukan waktunya untuk setia. Jika kalian tetap di sini, kalian semua bisa mati. Ayo pergi. Kata-kata Monkey terdengar sedikit kejam, tapi itu adalah pilihan terbaik. Kak, aku yakin kakak iparku mampu menyelesaikan masalah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menangani urusan kita sendiri. Dalam menghadapi masalah besar benar dan salah, Xiang Di dan yang lainnya adalah wanita yang relatif cerdas dan berpikiran terbuka. Mereka secara alami tahu mana yang bodoh dan mana yang bijaksana. Tak satu pun dari orang-orang yang tinggal di tempat kejadian bahkan untuk sesaat. Mereka segera mengikuti Monkey itu dan pergi. Fei Yu dan yang lainnya juga memandang Yi Chen dengan cemas, lalu menghindar dan melarikan diri secepat mungkin. Mundur, suara Yan Wuyan terdengar dalam kehampaan. Pada saat ini, puluhan ribu anggota klan Yan dievakuasi ke arah barat secepat mungkin. Immortal Phoenix dengan cepat dievakuasi bersama sekelompok orang Miracle, dan Mo Shen serta yang lainnya mengikuti secepat mungkin. Beberapa orang dan kuda, kerumunan padat dan kawanan hewan, melarikan diri dengan tergesa-gesa seperti air pasang, dan mereka tidak berani tinggal di sini sebentar. Monster-monster yang telah lama tinggal di Paradise Cliff telah pergi ketika ketiga kekuatan itu tiba. Saat ini, hanya Yi Chen dan 3 Raja Dewa yang tersisa di Jileya. Mereka semua memandang Yi Chen dengan dingin dari kejauhan. Sebagai Raja Dewa, mereka semua telah mengalami baptisan kesengsaraan ilahi dan tidak takut dengan kekuatan kesengsaraan ilahi. Mata mereka semua tertuju pada Yi Chen, dan mereka sangat menantikan betapa dahsyatnya kesengsaraan ilahi yang berada di luar imajinasi mereka. Yi Chen berada di tengah bencana ilahi, dan aura menakutkan begitu menekannya sehingga dia tidak bisa berdiri dan berlutut dengan satu kaki. Dia terluka sangat parah sehingga sulit baginya untuk berdiri. Energi spiritual binatang bermata 9 itu telah habis, dan kekuatan jiwa Yi Chen sendiri juga habis ketika dia menghadapi 3 kesengsaraan ilahi di depan. Menurut situasi saat ini, sulit untuk menahan pukulan paling mengerikan dari kesengsaraan ilahi, dan dia telah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Setelah kesengsaraan ilahi, jalur kultivasi masa depanmu akan sangat mulus. Kamu tidak boleh menyerah. 2 mata tegas berkedip di mata Yi Chen. Sejak dia memasuki jalur kultivasi, Yi Chen tidak pernah mengalami kesulitan atau kelelahan apapun. Dia telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia mencapai keadaannya sekarang. Sekarang malapetaka ilahi ingin merenggut hasil kerja kerasnya dan bahkan merenggut nyawanya. Satu-satunya yang bisa mengambil nyawanya adalah Yi Chen sendiri. Teknik tubuh ibel surgawi. Berjuang untuk berdiri, Yi Chen segera menggunakan formula ajaib, dan kekuatan jiwa yang tersisa dimobilisasi. Seteguk darah muncrat dan segera berubah menjadi bola kabut darah di depannya, membungkus Yi Chen sendiri. Ini adalah warisan Raja Ibel Langit yang diterima di benua Longyuan. Dapat memperbaiki luka fisik dalam waktu singkat. Biasanya, Yi Chen tidak akan menggunakannya dengan mudah,
karena setelah menggunakan teknik tubuh ibel surgawi, dia akan jatuh ke dalam kondisi lemah. Tapi sekarang dia tidak terlalu peduli. Jika dia tidak menggunakannya, dia tidak akan mampu menahan kesengsaraan ilahi yang mengerikan. Serangkaian suara berderak keluar dari tubuh Yi Chen. Tulang-tulang yang baru saja dihancurkan oleh bencana ilahi dengan cepat diatur ulang, dan luka di tubuhnya diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jiwa bergetar ke segala arah. Teriakan lembut lainnya terdengar di hati Yi Chen. Dia mengatupkan kedua tangannya dan mengeluarkan formula ajaib lainnya. Suara sedikit gemetar bergema di tubuh Yi Chen, dan jiwa binatang yang terkuras memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kekuatan jiwa yang terkandung di langit dan bumi melonjak menuju Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat pada saat ini, dan terus-menerus tersedot ke dalam jiwa binatang. Yi Chen sudah lama tidak menggunakan teknik rahasia ini, karena dia sudah lama tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, di mana kekuatan jiwanya habis. Menggunakan Soul Shock All Directions dapat memungkinkan dia memulihkan setengah dari kekuatan jiwanya dalam sekejap mata, yang sangat bermanfaat baginya. Ketika semua kekuatan jiwa menghilang, Yi Chen merasakan kekuatan yang menggembirakan lagi. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan merasa sangat bersemangat. Kekuatan fisiknya saat ini lebih kuat daripada sebelum dia dibaptis oleh kesengsaraan ilahi, dan hampir mencapai tingkat Roh Kudus. Inilah manfaat yang diberikan kesengsaraan ilahi kepadanya. Bencana ilahi dapat melatih kekuatan fisik dan jiwa binatang para kultivator. Dalam arti tertentu, ini bukanlah hal yang buruk, tetapi premisnya adalah bahwa hal itu harus berhasil dilawan. Begitu Yi Chen mengertakkan gigi, pikirannya bergerak, dan energi merah darah keluar dari hatinya, segera mengembun menjadi bayangan besar di belakangnya. Rahasia ilahi, kontrol surgawi suci spiritual. Saat dia berteriak, kekuatan jiwa melonjak pada saat yang sama, terkondensasi menjadi satu set baju besi, dan dikenakan pada tubuh dewa. Ayo, kesengsaraan ilahi, biarkan aku merasakan kekuatan pukulan terakhirmu. Yi Chen melihat keenam naga besar di kehampaan dan berteriak dengan marah. Dihadapkan pada provokasinya, naga berkepala 6 itu bergerak pada saat ini. Raungan naga yang menggemparkan bumi bergema di kehampaan, dan gelombang suara mengguncang sekeliling. Anggota dari 3 kelompok, termasuk Monkey dan yang lainnya, telah tiba di tempat yang aman. Mereka semua memandang Senji dari kejauhan dengan mata ngeri. Di bawah tatapan mereka, 6 naga raksasa bergegas menuju Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat tabrakan, langit dan bumi meredup. Suara seluruh dunia sepertinya tidak ada pada saat ini. Mereka hanya melihat gelombang fluktuasi energi yang perlahan berguncang ke segala arah. Semua orang, termasuk monyet, terdorong oleh energi tersebut. Mereka segera mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan melawan sisa kekuatan yang sangat dingin. Semua orang merasa ngeri. Mereka datang ke tempat yang begitu jauh, tetapi mereka masih sangat terpengaruh. Jika mereka tidak pergi, 90% orang akan hancur berkeping-keping oleh sisa kekuatan yang sangat menakutkan. Boom! Ketika kekuatan mengerikan itu menghilang, gelombang suara yang menghancurkan gendang telinga keluar dari depan. Banyak pembudidaya menutup telinga mereka karena kesakitan, dan banyak yang terkejut. Ini sangat menakutkan. Dewa Monkey pasti memiliki pandangan ke depan. Kalau tidak, kita semua akan terluka. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan saudara Yi Chen sekarang, kata Fei Yu, melihat pemandangan terpencil di depan dengan mata terkejut. Jika saya menahan energi kesengsaraan ilahi sekarang, kemungkinan terbasmi akan mencapai 80%, Monkey mengatakan ini, yang segera membuat Xiangdi dan yang lainnya semakin khawatir. Tingkat budidaya Monkey saat ini sebanding dengan Raja Dewa, tetapi Yi Chen hanyalah Roh Kudus yang telah melewati ambang batas Dewa Semu. Bahkan seekor Monkey pun tidak bisa. Mereka tidak berani terlalu memikirkan hasil akhirnya dan hanya bisa menunggu dengan gugup. Blitzcliff telah rata dengan tanah oleh kekuatan mengerikan dari kesengsaraan ilahi. Tebing itu penuh dengan kawah dan jejak yang ditinggalkan oleh sisa kesengsaraan ilahi. Ketiga Raja Dewa masih ada. Perisai yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa agung melindungi mereka. Tampaknya mereka tidak terpengaruh dengan cara apapun, tetapi ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di perisai mereka, yang merupakan benturan sisa energi yang terjadi kemudian. Hasil seperti itu sangat mengejutkan mereka. Mereka adalah Raja Dewa, dan bahkan perisai yang mereka kental hampir hancur. Jika orang yang berdiri di depan mereka adalah kultivator biasa, bagaimana mereka bisa menahannya? Itu memang pukulan terkuat yang diringkas oleh bencana ilahi terkuat dari 6 jalur. Kekuatannya sangat menakutkan. Anak itu pasti telah dimusnahkan, kan? Tawa acuh tak acuh dari Dewa Binatang Api Li terdengar di kehampaan.
Aku masih bisa merasakan auranya dan fluktuasi hidupnya. Raja Dewa Klan Yan mengatakan ini saat ini, dan dia melihat dengan serius ke arah Yi Chen. Apa? Dewa Binatang Li Huo sangat terkejut. Dengan lambaian tangannya, aura agung melonjak ke depan. Boom! Suara gemetar terdengar di angkasa, dan kuil tiba-tiba melepaskan energi kuat yang menghantam aura Dewa Binatang Li Huo dan menjatuhkannya kembali. Kuil masih melindunginya dan saya tidak bisa melanjutkan penyelidikannya, tapi saya merasakan auranya. Sungguh mengejutkan. Bagaimana dia menahannya? Begitu suara Dewa Binatang Li Huo turun, semua kekuatan di ruang itu telah menghilang, dan sosok Yi Chen yang malu muncul di depan mata mereka. Tubuh itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai manusia. Ada luka di mana-mana, darah seperti pilar, dan pakaian yang tergantung di tubuhnya seperti potongan kain adalah Yi Chen. Ahem, batuk terdengar, dan Yi Chen memuntahkan genangan darah. Dia berlutut di tanah kuil dengan sedih, andalamnya telah hancur, dan ada rasa sakit yang hebat setiap kali dia bernapas. Bagus, sepupu, dia belum mati. Suara bersemangat Zhong Yi terdengar, dan senyuman muncul di wajah Xiang Di dan yang lainnya. Berbeda dari kegembiraan mereka, Dewa Abadi Feng dan yang lainnya semuanya memiliki wajah serius. Mereka mampu menghadapi baptisan kesengsaraan ilahi ketika mereka berada di alam Roh Kudus, hanya orang yang mampu menahan kesengsaraan ilahi. Sekarang, setelah kekekalan, orang lain muncul. Tidak apa-apa jika dia adalah salah satu dari mereka, tetapi orang itu tetaplah musuh mereka. Ini sangat buruk dan sangat mempengaruhi kepentingan mereka. Bahkan jika kamu bisa menahan bencana ilahi, kamu tetap harus mati. Suara acuh tak acuh terdengar di kehampaan, dan kekuatan jiwa yang agung mengalir turun dari kehampaan, mengembun menjadi tangan besar, dan menyerang Yi Chen dengan angin kencang. Dewa Binatang Api Li, berhenti! Teriakan Ventian bergema di seluruh dunia. Dia ingin menghentikannya, tetapi jarak antara mereka dan Yi Chen saat ini terlalu jauh dan dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Tidak mengherankan jika mereka akan mengambil tindakan terhadap Yi Chen, tetapi yang mengejutkan mereka adalah Dewa Binatang Api Li akan begitu tegas dan mengambil tindakan saat Yi Chen berada dalam kondisi paling rentan. Mendengar teriakan Ventian, Yi Chen merasakan energi datang dari atas kepalanya. Yi Chen segera mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan, ekspresinya muram, dan dia berkata, ini benar-benar berbahaya. Dia ingin melawan, tetapi sekarang nyawanya dipertaruhkan, dia hanya bisa melihat energinya semakin dekat dengannya. Ledakan, suara tumpul bergema di kehampaan, dan energi agung menukik turun dari awan gelap di langit, segera mengenai energi yang dilepaskan oleh Dewa Binatang Api Li, dan angin kencang bertiup di sekitarnya. Mengapa Shen Jie membantunya? Dewa Binatang Li Huo segera menghentikan tangannya, dan semua orang memandang Shen Jie dengan mata terkejut. Krisis diselesaikan dengan cara ini, yang mengejutkan Yi Chen. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Shen Jie. Sungguh membingungkan bahwa dia mengambil tindakan. Apa yang membuat mereka merasa lebih buruk adalah bahwa kesembilan kesengsaraan ilahi telah jatuh, tetapi kekuatan kesengsaraan ilahi masih belum hilang. Tampaknya kekuatan yang lebih menakutkan sedang berkumpul. Awan petir yang berputar membuat raungan yang menakutkan dari waktu ke waktu, yang mengejutkan Raja Dewa Klan Api dan yang lainnya. Apakah bencana ilahi belum berakhir? Kata-kata Raja Dewa Klan Api terdengar, dan bahkan Dewa Binatang Api Li dan yang lainnya menganggapnya sulit dipercaya. Sekarang, hanya ada kemungkinan ini. Tidak ada yang bisa menyela selama kesengsaraan ilahi. Jika seseorang mengambil tindakan, kesengsaraan ilahi akan menyerang orang yang mengambil tindakan. Inilah sebabnya ketika Dewa Binatang Api Li menyerang Yi Chen, dia akan diserang oleh kesengsaraan ilahi. Artinya Yi Chen mungkin masih diserang oleh para dewa. Saya benar-benar tidak tahu apakah ini kabar baik atau tidak. Kabar baiknya adalah Dewa Binatang Li Huo dan yang lainnya tidak dapat membasmi Yi Chen. Kabar buruknya adalah Dewa Kesengsaraan akan terus menyerang. Ketika dia berada di puncaknya, Yi Chen masih memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang dia telah mencapai batas dalam semua aspek dan kelelahan, bagaimana dia bisa menghentikan serangan kesengsaraan dewa berikutnya. Boom, suara tumpul bergema di kehampaan. Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka di awan gelap di seluruh langit, dan sebuah istana megah muncul di depan mata semua orang. Kekuatan ilahi yang luar biasa menyebar ke sekeliling, aura keagungan ilahi. Bahkan ketika Raja Dewa Klan Yan merasakan aura itu, wajah mereka menjadi suci dan serius tanpa disadari, dan mereka merasakan rasa kerendahan hati yang ekstrim di hati mereka. Ini mengerikan, mereka adalah Raja Dewa tertinggi. Di depan istana itu, saya merasa rendah hati seperti seekor semut.
Aneh sekali. Bagaimana hal seperti itu bisa muncul ketika kamu sedang melalui kesengsaraan ilahi? Fentian, sepertinya pemandangan seperti ini tidak muncul ketika kamu sedang melalui kesengsaraan sebelumnya, kan? Monkey bertanya. Tidak, dan saya belum pernah mendengarnya. Dewa Yang Maha Esa telah memberitahu saya sebelumnya tentang kejadian ketika dia sedang mengalami masa kesusahan besar, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa fenomena seperti itu akan terjadi. Fentian juga merasa sangat bingung. Bas, kuil di kehampaan bergetar sedikit, garis-garis muncul di permukaan istana, dan energi agung mengalir di antara garis-garis itu. Setelah beberapa saat, formasi meninggalkan istana dan segera berkumpul di depan mereka, secara bertahap membentuk hantu. Itu adalah sosok yang sangat agung, mengenakan baju besi emas, memegang buku emas di tangan kirinya, dan pedang panjang besar di tangan kanannya. Penampilannya tegas, matanya penuh keagungan, dan auranya yang tak tertandingi di dunia membuat langit bergetar. Ya dewa, pada saat ini, Monkey dan Fentian, serta beberapa raja dewa, semuanya meneriakkan dua kata ini. Orang itu adalah dewa, Zhang Qing dan yang lainnya tidak terkejut. Sebaliknya, ketika mereka melihat hantu itu, mereka merasa sangat bingung. Logikanya, mereka seharusnya tidak memiliki emosi seperti itu, mereka seharusnya merasa kaget dan sakral ketika melihat sosok terhebat di zaman dahulu, namun mereka memang hanya terkejut dan bingung. Mengapa hantu itu terlihat sangat mirip dengan saudara iparku? Zhong Yi mengamati ini dengan cermat dan mengatakan ini. Aku juga merasa sangat aneh. Mungkinkah guru ilahi dan saudara Yi Chen lebih mirip? Bukankah ini terlalu tidak normal? Hanya karena mereka terlihat mirip, mereka tidak akan terkejut, tetapi ada terlalu banyak hal tentang Yi Chen yang membuat mereka bingung. Buku langit dan bumi ilahi, pedang meteor berat, semua ini adalah benda yang dipegang oleh dewa saat itu. Mungkinkah benda-benda ini diperoleh oleh Yi Chen hanya secara kebetulan? Bahkan ketika dia berkultivasi ke alam roh kudus, sama seperti dewa penguasa, dia diserang oleh kesengsaraan ilahi ketika dia maju ke alam dewa semu. Saya bertanya mengapa Tuan Fentian mengatakan bahwa penampilan Tuan lebih mirip dengan salah satu dari kita. Ternyata itu adalah saudara Yi Chen. Yi Feng mau tidak mau mengatakan ini, sedikit mengeluh tentang pengkhianatan Fentian, sementara Zhang Qing mengangguk setuju. Faktanya, mereka agak bangga di dalam hati mereka. Bagaimanapun, dewa adalah manusia yang hebat dan kuat, manusia hebat dengan legenda di mana-mana. Jika bisa mirip dengan orang hebat dalam beberapa aspek, itu akan dianggap suatu kehormatan, apalagi secara penampilan. Jangan khawatir apakah mereka mirip sekarang. Lebih baik khawatir tentang apa yang harus dilakukan saudara Yi Chen selanjutnya. Kata-kata Fei Yu membawa mereka kembali ke dunia nyata. Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Mereka tidak bisa memikirkan cara sekarang, jadi mereka hanya bisa khawatir. Apakah dewa yang ingin membasmiku hari ini? Yi Chen tidak berniat memikirkan apakah dewa itu mirip dengannya. Pada saat ini, kekuatan yang lebih mengerikan berkumpul di belakang Yi Chen, dan ruang menjadi terdistorsi. Siapakah kekuatan yang hampir sebanding dengan dewa ini? Mata Raja Dewa Klan Yan dan yang lainnya penuh dengan keterkejutan, dan semua orang melihat ke arah aura pada saat yang bersamaan. Saya melihat ruangan itu berguncang, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Muncul begitu saja, sepertinya tidak aneh sama sekali, seolah-olah orang itu sudah ada di sana. Bunda Dewi. Pada saat ini, Xiangdi dan yang lainnya meneriakkan kalimat ini karena terkejut, dan kemudian mereka merasa sangat terkejut. Tak seorang pun, termasuk Yi Chen, menyangka Ibu Dewi, yang memiliki sikap tegas dan tidak mau datang membantu, akan muncul di sini. Dia melayang di kehampaan, matanya penuh dingin, dan dia menyapu tubuh Yi Chen dengan acuh tak acuh, dan akhirnya berhenti di bayangan dewa. Saat ini, hanya ada sentimentalitas yang tak terbatas di dalam hatinya, tapi tidak ada kebencian sama sekali. Dia pikir dia akan membencinya, tapi ternyata tidak demikian. Setelah meninjau kembali kesombongan mereka, suku Yan menahan semua kesombongan mereka saat ini dan menatap Dewi dengan mata berat. Ibu Dewi, di zaman kuno, adalah orang yang kekuatannya paling dekat dengan dewa, dan bahkan setingkat lebih kuat dari penjaga 5 alam. Jika kamu melakukan sesuatu yang membuat marah Dewi saat ini, itu sama saja dengan meminta masalah. Saya memiliki batu spiritual 9 putaran di sini, yang akan saya berikan kepada Anda hari ini. Sang Dewi mengarahkan jari gioknya ke depan, dan batu spiritual yang memancarkan 7 warna cahaya muncul di depan mata semua orang, dan kemudian dengan cepat terbang menuju Yi Chen. Batu spiritual 9 putaran. Itu adalah salah satu dari ribuan benda suci,
dan juga yang teratas. Setelah menyerap energinya, tidak peduli seberapa terlukanya, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, ia dapat dikembalikan ke kondisi puncaknya dalam sekejap. Mata Raja Dewa Klan Api semuanya tertuju pada batu spiritual 9 putaran, dan bahkan mereka tidak dapat menahan godaan dari batu spiritual 9 putaran. Kalian harus tahu bahwa pertarungan antara Raja Dewa dan Raja Dewa sangatlah kejam, dan pertarungan tersebut akan berakhir dengan kematian. Jika kedua belah pihak terluka parah, salah satu dari mereka memiliki batu spiritual 9 putaran, dan setelah menyerapnya, dia dapat kembali ke kondisi puncaknya. Dengan cara ini dia dapat mengalahkan musuh dan menang. Batu spiritual yang bersinar dengan cahaya warna-warni melayang dengan tenang di depannya, dan Yi Chen bisa merasakan kekuatan alam mengerikan yang terkandung di dalamnya. Dia menoleh untuk melihat Dewi dengan mata bersyukur. Dia hanya bertemu Dewi sekali, tetapi Dewi bersedia membantunya seperti ini, yang benar-benar tidak terduga. Yi Chen tidak punya banyak waktu. Energi yang terkandung dalam hantu dewa menjadi semakin menakutkan. Dia harus memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Di bawah kendalinya, kekuatan jiwa disuntikkan ke dalam batu spiritual 9 putaran. Pada saat ini, energi agung yang terkandung di dalamnya melonjak keluar dari batu spiritual 9 putaran, langsung membungkus Yi Chen dan masuk melalui kulitnya tubuh. Kekuatan alami yang terkandung dalam roh binatang bawah tanah bermata 9 sangatlah besar, tetapi ratusan kali lebih rendah dibandingkan dengan batu spiritual 9 putaran. Hanya butuh setengah saat agar energi di batu spiritual 9 revolusi diserap sepenuhnya oleh Yi Chen. Kekuatan jiwa yang melimpah di jiwa binatang dan kekuatan ledakan di tubuh membuat Yi Chen sangat bersemangat. Kekuatan fisik telah mencapai tingkat roh kudus. Yi Chen mengepalkan tangannya. Efek dari beberapa kesengsaraan ilahi yang baru saja terjadi sangat jelas. Pedang berat meteor langit. Senyuman muncul di wajah Yi Chen, dan sebuah teriakan terdengar. Pedang berat meteor langit langsung keluar dari jiwa binatangnya dan melayang di depannya. Pedang berat Tianyun sedikit bergetar, dan nafas dewa membuatnya sangat bersemangat, dan bahkan ingin melepaskan diri dari tangan Yi Chen. Hantu dewa dalam kehampaan memiliki aura dewa. Pedang berat meteor surgawi adalah senjata dewa yang ditempa oleh dewa. Tianyun, itu bukan dewa. Sekarang, aku lebih membutuhkanmu daripada itu. Yi Chen berkata dengan lembut. Pedang berat meteor surgawi adalah senjata ilahi, dan semangat senjatanya bahkan lebih cerdas. Ia dapat memahami maksud Yi Chen, dan secara bertahap berhenti meronta, malah memancarkan semangat juang yang mengerikan. Buku Ilahi Langit dan Bumi. Yi Chen melambaikan tangannya lagi, dan kitab Ilahi Langit dan Bumi yang terlupakan bergetar sedikit dan sampai ke tangan Yi Chen. Gelombang energi emas mengalir di kitab langit dan bumi, dan momentum agung menyebar dengan cepat kemana-mana. Feng Tian, kembali ke posisimu. Kata-kata Yi Chen terdengar lagi. Kami datang. Feng Tian sangat bersemangat dan berubah menjadi bayangan dan bergegas, memasuki buku ilahi langit dan bumi. Itu adalah roh senjata dari kitab kedewaan langit dan bumi, jadi secara alami tidak akan diserang oleh malapetaka kedewaan. Buku ilahi langit dan bumi dan pedang berat langit dan bumi saja tidak cukup. Serangan kesengsaraan ilahi sebelumnya hampir membuat Yi Chen hancur berkeping-keping. 9 perisai ilahi berkilau surgawi. Pikiran Yi Chen bergerak, dan perisai yang melepaskan cahaya 7 warna terbang keluar dari jiwa binatang dan melayang di depan Yi Chen. Mata Mo Shen dan yang lainnya tertuju pada perisai kaca 9 surga, dan segala jenis kebencian menyebar di hati mereka. Bahkan Raja para Dewa akan tergerak oleh artefak kuno ini. Merekalah yang menemukan 9 langit mengkilap Aegis, tapi yang tidak mereka duga adalah pada akhirnya, artefak itu akan diambil oleh Yi Chen milik mereka. Hantu Dewa bergerak pada saat ini. Dia mengangkat pedang berat yang dipadatkan oleh bencana ilahi dengan kedua tangannya, dan energi menakutkan itu mengembun dengan gila-gilaan. Ini akan segera dimulai. Pikiran Yi Chen bergerak, dan kekuatan bentuk dewa melonjak keluar dari hatinya lagi, memadatkan bayangan besar di belakangnya. Teknik rahasia tersembunyi Dewa Gajah Surgawi. Teriakan dingin terdengar di hati Yi Chen, dan kekuatan jiwa yang agung melonjak, mengembunkan pedang meteor langit yang berat pada hantu besar itu. Meskipun aku tidak dilahirkan di era para dewa, merupakan suatu kehormatan memiliki kesempatan untuk melawan bayangannya sekarang. Ayo! Sambil meraung, dia dengan cepat naik ke udara, menatap hantu dewa dengan mata acuh tak acuh. Tiba-tiba, hantu dewa bergerak, dan pedang raksasa itu menghantam Yi Chen dengan angin kencang, dan energi agung melesat melalui kehampaan seperti raksasa yang bergemuruh. Tidak mau kalah, Yi Chen segera mengaktifkan Shen Wu Zanyujue. Hantu yang terkondensasi di belakangnya dengan cepat bergegas ke depan,
dan pedang berat meteor surgawi yang terkondensasi dari kekuatan jiwa menyerang energinya. Ada suara yang memekakkan telinga, dan bayangan kental Yi Chen didorong mundur. Setelah energinya melemah, ia dengan cepat bergegas menuju Yi Chen. Aegis mengkilap 9 tian segera memblokir bagian depan, menerima semua serangan dari gerakan bayangan ilahi. Rasa sisa menghilang, dan retakan muncul di Aegis mengkilap 9 tian. Yi Chen sangat terkejut dan dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke dalam 9 langit mengkilap Aegis dengan cepat memperbaiki kerusakan parah yang dideritanya sekarang. Kita tidak boleh membuang waktu terlalu banyak. Energi malapetaka ilahi itu kejam dan tidak ada habisnya. Kita harus mengambil inisiatif untuk menghadapinya, sehingga kita dapat mengambil inisiatif. Yi Chen melambaikan tangannya, dan bayangan itu segera berlari ke depan dan menyerang bayangan dewa itu dengan pedang. Tanpa diduga, hantu dewa penguasa tidak bergerak sama sekali, membiarkan pedang berat meteor surgawi jatuh ke atasnya tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Kekuatan pertahanan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Menurut tingkat kultivasi Yi Chen saat ini, tidak mungkin dia bisa menandinginya. Peng! Energi menakutkan keluar dari hantu dewa dan mengenai hantu yang dipadatkan oleh Yi Chen. Yi Chen tercengang. Energi yang dia kental sangat rapuh. Yang lebih buruk lagi adalah mata hantu dewa telah tertuju pada Yi Chen. Ia menukik turun dari kehampaan seperti guntur, dan pada saat yang sama menyerang ke depan dengan pedang. Yi Chen tidak berani mengabaikannya, dan perisai ilahi berlapis 9 surga segera bergegas maju dan bertabrakan dengan pedang raksasa dewa. Serangan ini jelas lebih kuat dari yang pertama kali. 9 surga mengkilap Aegis terlempar, dan jarak antara dewa ilahi dan Yi Chen semakin dekat. Lawan, Yi Chen menggigit akar giginya, dan kekuatan jiwanya langsung disuntikkan ke pedang berat Tianyun. Dia menginjak tanah dan bergegas ke depan dengan suara menembus udara. Senwu Zanyu Jue sedang bergerak, dan dengan serangan pedang, kekuatan jiwa yang agung bergegas menuju dewa dengan suara angin menderu, dan membombardirnya. Serangan ini tidak memberikan efek apapun. Itu sama sekali tidak terduga oleh Yi Chen, dan dia menggunakan teknik Divine Martial Moon Sanqing lagi. Kecepatan setiap pedang sangat cepat, dan pedang berat meteor surgawi benar-benar berubah menjadi bayangan, dan energi membombardir hantu dewa. Hantu dewa tiba-tiba melepaskan niat membasmi yang mengerikan, dan pedang berat yang dipadatkan oleh bencana ilahi tiba-tiba terayun ke depan, dan kekuatan jiwa yang dipadatkan oleh Yi Chen langsung tersebar. Kekuatan yang kuat datang dari depan, dan Yi Chen terlempar ke belakang. Rasa sakit yang parah datang dari tubuhnya, dan dia melihat hantu dewa di kehampaan dengan mata ngeri. Boom! Suara yang memekakkan telinga terdengar, dan kekuatan jiwa agung lainnya bergegas menuju Yi Chen. Tidak berani mengabaikan, Yi Chen segera menggunakan Sky Meteor Heavy Sword untuk memblokir di depannya, dan membombardir Sky Meteor Heavy Sword dengan kekuatan yang mendominasi. Kekuatan mengerikan datang dari depan, dan Yi Chen jatuh dari kehampaan seperti meteor, menghantam tanah dengan keras. Bekas luka sedalam tulang muncul di lengan kiri Yi Chen, dan darah mengalir ke bawah. Itu tampak sangat sia-sia. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan dewa yang tinggi di kehampaan dengan mata ngeri dia. Kesengsaraan ilahi sepertinya ingin mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Jumlah energi yang lebih besar terkondensasi di pedang berat Tianyun, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Ini merepotkan. Aku tidak bisa menahannya sama sekali. Hantu dewa penguasa itu sepenuhnya mampu mencapai alam Raja Dewa. Jika ia melancarkan serangan terakhir, akan sulit untuk menahannya bahkan dengan menggunakan buku. Surga, kata Fen Tian. Wajah Yi Chen serius. Dia tidak bisa lagi berpikir banyak sekarang. Karena tidak ada yang bisa membantunya, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan serangan terakhir. Peng! Hantu dewa penguasa di kehampaan telah mengangkat pedang berat surgawi yang jatuh, dan tiba-tiba menebas ke depan. Energi agung menukik ke dalam kehampaan, dan energi yang melahap dunia bergegas menuju Yi Chen dengan gila-gilaan. Itu adalah energi yang sebanding dengan pukulan terkuat dari Raja Dewa, Yi Chen, yang baru saja melangkah ke alam kuasi dewa dengan satu kaki, tidak dapat menahannya sama sekali. Boom! Pada saat ini, suara tumpul terdengar di peti mati emas dewa, dan energi menakutkan melonjak dari cahaya keemasan dewa dan mengalir ke dalam formasi kuil. Cahaya menyilaukan menyala, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul, memadatkan perisai untuk melindungi Yi Chen. Pukulan dari hantu dewa penguasa mendarat di perisai, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka perlahan menyebar ke segala arah. Pukulan itu benar-benar diblokir, dan semua orang yang hadir tercengang, termasuk Yi Chen, yang tidak tahu apa yang terjadi. Aku telah menunggu selama ribuan tahun,
dan akhirnya hari ini telah tiba. Sebuah suara penuh keagungan terdengar dari peti mati emas sang dewa. Pada saat ini, semua orang tercengang dan menoleh untuk melihat ke arah peti mati emas dewa. Di bawah tatapan mereka, energi emas perlahan muncul dari peti mati emas dan melayang di kehampaan. Pada saat ini, Yi Chen merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hatinya bergetar dan dia bertanya, apa itu? Bas! Suara sedikit gemetar terdengar, dan pedang berat meteor surgawi segera keluar dari tangannya dan terbang menuju energi emas. Teman lamaku, kita bertemu lagi. Semburan energi muncul, dan energi emas mengembun menjadi sebuah tangan besar, dengan lembut membelai Epi Tianyun. Bas! Pedang berat Tai Nong Yun bergetar hebat, dan energi meledak ke segala arah. Apakah itu dewa? Yi Chen sangat terkejut, terutama Ibu Dewi yang melayang di kejauhan. Dia tertegun di tempat, tangan gioknya sedikit gemetar, matanya menatap energi emas, dan dia berkata dengan lembut setelah ribuan tahun, kamu akhirnya muncul. Peng! Saat kata-katanya jatuh, energi emas melonjak dan secara bertahap mengembun menjadi tubuh manusia. Dewa, semua orang yang hadir tercengang dan memandang hantu itu dengan tidak percaya, terutama Raja Dewa Suku Api dan lainnya, yang merasakan hati mereka bergetar. Ya dewa, dia belum mati. Apakah ini pemikiran yang sama di dalam hati mereka saat ini? Jika ini benar-benar terjadi, dan dewa kembali, masyarakat suku Yan dan masyarakat keajaiban akan berada dalam masalah besar. Alasan mengapa mereka berani melakukan apapun yang mereka inginkan, dan juga menggunakan cara untuk memaksa beberapa suku kuno ke dalam situasi saat ini, sepenuhnya karena tidak ada harimau di pegunungan dan Monkey adalah rajanya. Dewa penguasa perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan, menatap mata Ibu Dewi. Waktu sepertinya telah menjadi keabadian pada saat itu. Kupikir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu. Kata-kata yang diucapkan dewa-dewa saat ini sama sekali tidak memiliki keagungan masa lalu, dan tampak lebih seperti sepasang kekasih yang bertemu lagi setelah lama berpisah, saling berbisik. Bunda Ilahi tidak berbicara untuk waktu yang lama. Kemunculan Dewa Ilahi benar-benar di luar dugaannya. Jika aku tahu kamu ada di sini, aku tidak akan pernah datang. Kata-kata Sang Dewi masih sangat dingin, tetapi suaranya sedikit bergetar. Seseorang yang sekuat Sang Dewi tidak dapat mengendalikan dirinya hatinya. Sebenarnya, aku seharusnya pergi mencarimu dan meminta maaf padamu 10.000 tahun yang lalu. Fakta bahwa dewa yang menyendiri mengucapkan kata-kata seperti itu membuat tidak ada yang mengharapkannya. Dua garis air mata mengalir di pipi Sang Dewi. Bibir merahnya sedikit bergetar dan dia berkata, ini tidak lagi penting sekarang. Keduanya tidak melanjutkan pembicaraan dan saling memandang saat ini. Tidak ada yang berbicara, tidak berani mengganggu mereka berdua. Ini adalah jam tangan yang telah terpisah selama ribuan tahun. Kata-katamu sudah cukup. Dewa itu tersenyum, lalu dia melintas dan mendatangi Yi Chen dalam sekejap. Yang mulia, Fen Tian segera terbang keluar dari buku emas, menatap dewa dengan mata menyala-nyala, air mata mengalir di antara matanya. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi roh artefak dari buku surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak saya duga. Dewa itu menoleh dan melihatnya, menunjukkan senyuman penuh kasih. Jika tidak, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa melihat dewa. Fen Tian menangis dan dengan cepat terbang menuju dewa, tetapi melewati tubuhnya. Bukankah kamu selalu di sisiku? Dewa ilahi memandangnya dengan penuh kasih sayang. Fen Tian sangat bersemangat, tetapi dia segera pulih. Dia dengan cepat mencerna kata-kata dewa ilahi, menoleh ke arah Yi Chen, dan berkata, apakah dia benar-benar dewa ilahi? Kamu sebelumnya ragu, tapi sekarang kamu punya jawabannya. Dewa itu tersenyum sedikit, dan kemudian matanya tertuju pada Yi Chen. Rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang, dan Yi Chen dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan dewa memang menakutkan. Satu-satunya hal yang baik adalah dia bukanlah musuh dewa, dan tidak perlu menghadapinya dengan rasa takut. Terlebih lagi, percakapannya dengan Fen Tian barusan membuat Yi Chen sangat bingung. Apa hubungan antara dewa ilahi dan dia? Mungkinkah dia dewa? Ini tidak mungkin, Yi Chen adalah Yi Chen, dan sama sekali tidak ada kemungkinan dia menjadi orang lain. Perasaan ini sungguh luar biasa sekarang. Dewa itu tersenyum sedikit dan menatap Yi Chen dengan mata lembut. Apa urusanku denganmu? Yi Chen memandangnya dengan bingung, ingin tahu jawabannya. Kamu adalah tiruanku saat itu, dan semua ini diatur secara khusus olehku. Kata-kata dewa sangat ringan dan acuh tak acuh, tetapi itu menyebabkan gelombang besar di hati Yi Chen. Bagaimana ini mungkin? Yi Chen sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa mempercayainya.
Ya, kamu adalah tiruanku. Kita semua berasal dari garis keturunan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah kamu adalah individu yang mandiri sekarang. Sama seperti penguasa kota Xingxiang dan Raja Bintang, klon tersebut memiliki pemikiran independen. Ya, dewa itu mengangguk. Tapi aku sangat aneh, kenapa klon itu punya pemikirannya sendiri. Yi Chen sangat bingung. Saya mendapat 2 batu spiritual saat itu. Hanya ada 2 di dunia. 9 generasi Keitian. Energi uniknya bisa membuat klon tersebut membentuk individu yang mandiri. Yang lebih menakutkan lagi, dia juga bisa mewarisi garis keturunan aslinya, tubuh, jalan. Itu berarti kamu menggunakan 9 dunia Keitian untukku. Bagaimana dengan penguasa kota Xingxiang? Ketika aku mati, aku mengatur semua ini dengan kesadaran terakhirku. Aku memberikan yang lain kepada penguasa kota Xingxiang dan memintanya untuk menjagamu untukku. Tidak heran, Yi Chen mengingat kejadian ketika dia bertemu dengan penguasa kota Xingxiang, dan itu benar-benar seperti ini, orang yang menakutkan dan berkuasa yang disebutkan oleh penguasa kota Xingxiang adalah dewa. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu mati? Yi Chen tidak sabar untuk bertanya. Cepat atau lambat, kamu akan mengetahui masalah ini. Tidak pantas bagiku untuk memberitahumu sekarang, dan aku tidak punya banyak waktu. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Dewa-dewa melambaikan tangannya dengan lembut, dan berkata dengan keagungan tertinggi dalam setiap gerakan saya perlu meminjam tubuh Anda. Jika kamu membutuhkannya, tidak masalah. Cahaya keemasan menyala, dan di bawah tatapan semua orang, sosok dewa melonjak ke tubuh Yi Chen dengan angin kencang. Angin kencang bertiup ke sekeliling, dan kekuatan mengerikan menyebar ke sekeliling. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya keemasan yang tajam, dan seluruh auranya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Energi emas menyebar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti dirinya, terbakar seperti nyala api. Dengan lambaian tangannya yang lembut, Yi Chen naik ke langit dan berdiri di kehampaan, seolah-olah dewa telah turun. Monyet, Ventian, dan Ibu Dewi semuanya memusatkan pandangan mereka pada dewa, dengan air mata berkaca-kaca. Pada saat ini, mereka semua memiliki ilusi bahwa dewa yang telah meninggalkan mereka telah kembali. Tian Yun. Kata-kata Yi Chen terdengar, dan pedang berat Tian Yun di kejauhan segera terbang dan dipegang di tangannya. Yi Chen, optimislah. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan magis yang telah saya pelajari dalam hidup saya 18 gaya meteor surgawi. Kata-kata dewa penguasa terngiang di benak Yi Chen. Pada saat ini, orang yang mengendalikan tubuh bukan lagi Yi Chen, tetapi dewa ilahi, dan kesadarannya sendiri telah mundur ke dalam jiwa binatang. 18 gaya meteor surgawi. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya panas, keterampilan magis. Keterampilan ilahi yang dikuasai dewa melalui budidaya seumur hidup pasti tak tertandingi. Ingat, terakhir kali kamu datang ke kuil, aku mengajarimu seni makhluk hidup. Kamu harus mempraktikkannya dengan baik. Dimengerti, aku tidak akan pernah berhenti bergerak maju. Yi Chen mengangguk. Perhatikan baik-baik, kata-kata dewa-dewa terdengar lagi, dan kemudian energi mengerikan terkondensasi pada pedang berat Tian Yun. Pada saat yang sama, Yi Chen merasakan gelombang energi disuntikkan ke dalam pikirannya, dan berbagai suara bergema di benaknya. Itu adalah warisan dari 18 gaya Tian Yun, yang sangat penting bagi Yi Chen. Secara umum, menerima warisan saja sudah cukup, dan kemudian hanya perlu waktu lama untuk memahaminya. Namun jika Anda berlatih sendiri, prosesnya terlalu lambat. Jika seseorang berlatih lagi, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jadi dia tidak berani memikirkan terlalu banyak hal lain dan menatap tajam ke setiap gerakan dewa. Kesengsaraan ilahi, kamu benar-benar membuat lelucon seperti itu denganku dan bertengkar denganku, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Tawanya bergema di kehampaan, itu adalah tawa kesepian yang berdiri di atas menara gading, dengan semacam tawa itu mendominasi dunia. Hantu dewa yang terkondensasi oleh bencana ilahi bergerak pada saat ini. Guntur dan kilat mengalir di permukaan tubuhnya, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Tiba-tiba ia bergerak, angin kencang bertiup ke sekeliling, dan pedang menghantam dewa dengan kekuatan menciptakan dunia. Dewa itu sendiri sangat tenang dan berdiri diam. Pedang berat meteor surgawi bergerak maju dan segera memblokir bagian depan. Boom! Suara memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Dewa itu tetap tidak bergerak, tetapi bayangan dewa yang terkondensasi oleh bencana ilahi terguncang, dan keduanya kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Inti dari 18 gerakan kejadewa surgawi terletak pada gerakan terakhir.
Terdiri dari 18 gerakan menjadi satu postur. Satu pikiran menciptakan langit dan bumi, dan satu pikiran menciptakan api penyucian tanpa akhir. Kata-kata dewa-dewa terdengar, dan kemudian dia melangkah maju, menyebabkan riak di angkasa. Energi yang sangat menakutkan terkondensasi di pedang berat surgawi yang jatuh, dan fluktuasi energi berguncang ke segala arah. Itu bukanlah energi kekuatan jiwa, tapi kekuatan alam yang sangat besar. Dunia bergetar. Dimanapun kekuatan alam bersendewa, bunga, rumput, dan pepohonan tumbuh dari tanah tandus, tumbuh dengan kecepatan gila dan menyebar dengan cepat. Apakah ini ciptaan langit dan bumi? Yi Chen melihat pemandangan ini dengan kaget. Bukan hanya dia, Fei Yu dan yang lainnya juga seperti ini. Pemandangan seperti itu terlihat sangat mengejutkan hingga hampir tidak bisa dipercaya. Semacam konsepsi artistik menyebar yang belum pernah dirasakan Yi Chen sebelumnya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Satu pemikiran tentang kematian menciptakan api penyucian yang tak ada habisnya. Suara lain terdengar dari benak Yi Chen, cahaya tajam melintas di mata dewa, dan niat membasmi yang besar menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, kekuatan hisap yang sangat kuat merembes keluar dari pedang berat meteor surgawi. Nafas kehidupan dari bunga, tanaman, dan pepohonan yang baru saja tumbuh tersedot dengan liar layu seketika. Sepertinya kami berada di dunia yang sunyi. Basmi, teriakan acuh tak acuh bergema di antara langit dan bumi. Dewa itu langsung mengambil tindakan, dan pedang berat dari langit dihantam ke depan dengan angin kencang. Energi yang belum pernah dirasakan Yi Chen sejak dia memasuki jalur kultivasi langsung keluar dari pedang berat Tianyun, dan bergegas menuju hantu dewa yang dipadatkan oleh bencana ilahi dengan niat membasmi yang gila. Boom! Di bawah tatapan banyak mata yang ketakutan, energi menghantam hantu dewa yang terkondensasi oleh bencana ilahi. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Hancur! Sebuah suara yang jelas terdengar, tanpa kekuatan yang menghancurkan bumi. Hantu dewa segera runtuh dan langsung tersebar. Energi yang telah dipadatkan oleh dewa penguasa tidak menghilang. Sebaliknya, dengan deru angin, dia bergegas menuju pusat kesengsaraan ilahi di kehampaan dengan kecepatan tercepat. Boom! Suara memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan gelombang kekuatan mengguncang sekeliling. Bencana ilahi menjadi tidak stabil pada saat ini, dan istana emas langsung hancur. Boom! Suara tumpul lainnya keluar. Awan gelap di langit dan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan terkoyak dalam sekejap. Semua perubahan ini terjadi dengan sangat cepat, dan tidak ada kekuatan yang menghancurkan bumi. Fei Yu dan yang lainnya melihat segala sesuatu di depan mereka dengan tidak percaya. Itu berubah terlalu cepat. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh dewa penguasa. Apakah ini dewa terkuat di zaman kuno? Semua orang menelan ludah dan bertanya. Ketika mereka mendengar para kera menggambarkan betapa kuatnya sang dewa, mereka tidak mempercayainya sama sekali, karena sang dewa terlalu jauh bagi mereka dan mereka belum pernah benar-benar melihatnya menunjukkan kekuatannya. Sekarang ketika dewa-dewa muncul di hadapannya dan melihat kekuatan yang dia tunjukkan, semua orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Sudah berakhir. Yi Chen menelan ludahnya, lalu bertanya apakah kamu akan menghilang juga. Awalnya aku adalah orang mati, tapi aku baru saja meninggalkan kekuatan jiwa di dunia ini, menunggu kedatanganmu. Dewa itu tertawa dan berkata, "Mengapa kamu melakukan ini?" Yi Chen merasa sangat bingung. Dia benar-benar ingin dewa memberi tahu jawabannya. Aku punya beberapa pengaturan terakhir. Kamu akan memahaminya nanti. Jika aku memberitahumu sekarang, itu hanya akan merugikanmu. Dewa itu mengangkat bahu dan berkata, bolehkah aku meminjam tubuhmu untuk sementara waktu? Tidak masalah. Yi Chen mengangguk dan berkata. Dewa-dewa menghela nafas, lalu dia melintas dan mendatangi Ibu Dewi dalam sekejap. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu kepadaku? Dewa ilahi berbicara lebih dulu, tetapi Bunda ilahi tetap diam dan menatapnya dengan tenang. Yah, aku bertindak terlalu jauh saat itu, dan sebenarnya normal jika kamu tidak memaafkanku. Ada sedikit kekecewaan dalam nada suara dewa, tapi dia tertawa dan berkata, meskipun kamu tidak dapat mendengar jawaban yang aku inginkan, tapi itu tidak penting lagi. Pada saat ini, Yi Chen merasakan energi dewa perlahan-lahan menghilang, dan energinya perlahan melemah. Dua baris air mata jatuh dari mata sang dewi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata aku tidak pernah membencimu. Pada saat ini, sang dewa menunjukkan senyuman. Itu adalah senyuman yang akhirnya bebas dan tidak lagi mengandung rasa bersalah. Seberkas energi emas terbang keluar dari tubuh Yi Chen dan melayang di kehampaan. Itu terbungkus dalam api yang membakar dan terbakar dengan cepat.
Tidak, sang dewi dengan cepat terbang ke depan, mencoba menyelamatkan sang dewa. Perpisahan, tawa yang terbebaskan bergema di antara langit dan bumi, energi emas menghilang di udara di bawah nyala api, dan bubuk emas yang mengalir melayang di antara langit dan bumi. Gerakan sang dewi tiba-tiba terhenti, dengan ekspresi kesedihan di wajahnya. Kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hati Yi Chen, dan Xiangdi serta yang lainnya menghela nafas dalam diam. Mereka semua memiliki kekasihnya masing-masing, dan mereka tahu betapa menyakitkannya perpisahan antara hidup dan mati. Yi Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Jiwa binatang di tubuhnya sedikit bergetar, dan segera mengembun menjadi pusaran emas, dan kekuatan isap yang sangat menakutkan menyebar ke segala arah. Kekuatan jiwa langit dan bumi diserap secara gila-gilaan dalam hal ini, dan jumlahnya sangat besar. Itu terkondensasi bersama dan dapat dengan jelas dibedakan dengan mata telanjang. Itu diserap seperti air pasang oleh Yi Chen dengan gila-gilaan. Mata semua orang kembali tertuju padanya. Malapetaka ilahi telah lenyap. Yi Chen telah selamat dari malapetaka ilahi tanpa bahaya apapun. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa auranya terus meningkat, kekuatan jiwa di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih penuh, dan dia akan memasuki alam kuasi dewa. Ini bukanlah pemandangan yang ingin dilihat oleh Raja Dewa Klan Yan dan yang lainnya, dan mereka sengaja bersiap untuk menyerang Yi Chen. Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan mereka tidak berani bergerak gegabah. Mata ketakutan mereka terfokus pada sang dewi. Pria super kuat ini jauh lebih unggul dari mereka dalam hal kekuatan. Jika mereka mengambil tindakan, sulit untuk menjamin apakah Ibu Dewi akan mengambil tindakan terhadap mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan Yi Chen maju dari alam roh kudus ke alam dewa semu. Proses itu tidak berlangsung lama. Setelah hisapan yang dikeluarkan oleh jiwa binatang Yi Chen berhenti dilepaskan, kekuatan jiwa antara langit dan bumi menyebar seperti air pasang. Akhirnya maju ke alam kuasi dewa. Mata Yi Chen penuh dengan kegembiraan, dan rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat jantungnya berdebar kencang. Mencapai alam kuasi dewa di usia semuda itu sungguh tak terbayangkan. Gui Gu dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka pada Yi Chen dan dipenuhi dengan emosi. Meskipun mereka juga dewa semu, butuh 100 tahun penuh bagi mereka untuk mencapai alam dewa semu sejak mereka mulai berlatih. Yi Chen baru berusia 20-an, tetapi dia telah mencapai prestasi seperti itu, yang sungguh mengejutkan. Kekuatan yang melonjak membuat Yi Chen merasa darahnya terbakar. Dia menoleh dan melirik orang-orang dari 3 kekuatan. Setelah retret berhasil, dia akan memikirkan banyak hal, termasuk mengapa penyihir surgawi dan dewa api tidak datang pada saat kritis, dan mengapa orang-orang dari suku kuno juga tidak datang. Yi Chen tidak menyalahkan, tapi khawatir ada yang tidak beres dengan mereka, jadi dia tidak melanjutkan sesuai rencana. Yan Wuyan dan yang lainnya semua memandang tuan mereka. Mereka tidak terus menyerang. Sang Dewi ada di sini dan mereka tidak berani bertindak sembarangan. Raja Dewa Klan Yan dan yang lainnya memandang Ibu Dewi. Jika Ibu Dewi tidak ada di sana, mereka akan memilih untuk menyerang Yi Chen. Ini masalah antar suku kuno, dan saya tidak akan ikut campur. Ibu Dewi sepertinya telah keluar dari kesedihannya yang luar biasa. Wajahnya tanpa ekspresi dan dia mundur ke kejauhan. Tapi dia tidak langsung pergi, tapi memperhatikan dengan tenang. Raja Dewa Klan Yan dan yang lainnya mengerutkan kening. Ibu Dewi berkata dia tidak akan mengambil tindakan, tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Dari interaksi antara Dewa Ilahi dan Yi Chen barusan, kita dapat menebak bahwa ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan di antara mereka. Mengandalkan hubungan antara Bunda Ilahi dan Dewa Ilahi, dan setelah menyaksikan kematian Dewa Ilahi, Bunda Ilahi tidak akan dapat membantu Yi Chen karena perasaannya. Sepertinya aku ingat bahwa aku punya janji dengan Kaisar Yan dari klan Yanmu. 1 bulan telah berlalu. Aku ingin tahu apakah Kaisar Yan dari klan Yanmu masih ingat perjanjian hidup dan mati antara aku dan dia. Chen ketika kata-kata itu terucap, tujuannya sangat langsung, yaitu dia ingin mengakhiri hubungan dengan Kaisar Yan saat ini. Suara tumpul terdengar dari pusaran hitam di kehampaan, gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling, dan sesosok tubuh terbang keluar dari dalam. Dia terhenti dalam kehampaan dan menatap Yi Chen dengan mata dingin. Ketidakpedulian di wajahnya adalah bahwa itu adalah Kaisar Yan. Yi Chen juga menatapnya, mata mereka bertemu, dan udara dipenuhi bau permusuhan. Wajah Yi Chen sangat tenang, tanpa sedikit pun rasa gugup, dan dia berkata sungguh mengejutkan bahwa kamu datang begitu cepat. Saya pikir kamu telah melupakan pertarungan itu dan akan menjadi kura-kura yang kepalanya menyusut. Kamu ingin mati, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi keinginanmu?
Penghinaan verbal seperti itu membuat Kaisar Yan mencibir. Dia adalah orang yang sangat sombong, dikenal sebagai Kaisar Abadi. Dia telah memasuki alam 5 dewa kuasi yang tercerahkan di usia muda dan memandang rendah semua orang sombong di dunia. Sekarang, seorang jenius yang lebih muda darinya telah muncul. Bagaimana mungkin dia, Kaisar Yan, tidak punya ide? Perasaan tertantang atas statusnya membuatnya ingin selalu menginjak orang bernama Yi Chen. Keduanya saling berhadapan. Fei Yu dan yang lainnya menonton dengan gugup dari kejauhan. Tak seorang pun dari suku Yan bergegas. Kedua belah pihak mundur ke kedua sisi dengan sangat sadar di tengah. Kalau begitu pertarungan di antara kita bisa dimulai, kan? Yi Chen melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, dan pedang berat meteor surgawi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ayo bertarung. Suara acuh tak acuh Kaisar Yan bergema di antara langit dan bumi. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan pedang panjang dengan cepat terbang keluar dari cincin penyimpanannya, melayang di kehampaan di depannya, melepaskan kekuatan yang kuat artefak semu. Beberapa waktu lalu, Yi Chen dan Yan Douming memasuki klan Yan dan merampas artefak klan Yan, sehingga Kaisar Yan hanya bisa menggunakan artefak semu untuk melawan Yi Chen. Ruangan itu sepertinya membeku saat ini. Yi Chen menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh, sangat tenang, dan kepercayaan diri yang kuat memenuhi hatinya. Keadaan saat ini benar-benar berbeda dari periode sebelumnya. Pada saat itu, dia hanyalah alam roh kudus. Menurut keadaan itu, jika dia melawan Kaisar Yan, pasti tidak akan ada manfaatnya dewa dan alam roh kudus ada di langit, dan jarak antara alam roh kudus dan dewa semua ada di langit. Peng! Yi Chen memimpin, dan angin kencang mengguncang sekeliling. Momentum melonjak keluar dari tubuhnya, bergegas menuju Kaisar Yan seperti hiruk-pikuk. Ruang di depannya bergetar, dan dia juga melepaskan aura yang sangat kuat, yang bertabrakan dengan aura Yi Chen. Suara tabrakan mengguncang sekeliling, lalu nafas keduanya meledak seperti kembang api, dan gelombang energi dengan cepat mengguncang sekeliling. Pada saat yang sama, Yi Chen segera berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat, dan bergegas menuju Kaisar Yan dengan kecepatan tinggi. Epi meteorit di tangannya terbakar dengan api kekuatan jiwa, dan langsung menyerang ke arah Kaisar Yan. Kaisar Yan tersenyum acuh tak acuh, berbalik, dan dengan cepat mendatanginya dengan kekuatan jiwanya seperti pelangi. Kedua Horcrux itu bertabrakan, menyebabkan percikan api bersinar. Kemudian keduanya menghilang dari tempatnya pada saat yang bersamaan, dan hanya bayangan konfrontasi mereka yang terlihat. Suara yang memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi. Konfrontasi antara Kaisar Abadi dan Bintang yang sedang naik daun sangatlah mengejutkan. Hanya dalam 1 menit, ratusan ronde telah dilakukan, dan tidak ada pemenang di antara keduanya. Jika dia terus berlatih, saya khawatir dia mungkin akan melampaui Kaisar Yan. Mata Yan Wuyan dan yang lainnya penuh dengan keterkejutan. Inilah yang dipikirkan kebanyakan orang saat ini. Mereka sangat terkejut dengan keunggulan Yi Chen. Karena ini adalah pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kaisar Yan adalah dewa semu dengan 5 pencerahan, sedangkan Yi Chen hanyalah dewa semu dengan 1 pencerahan. Kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain lagi, dan kemudian terlempar ke belakang pada saat yang sama. Yi Chen mundur 100 meter penuh sebelum kekuatan guncangannya hilang. Masih ada kesenjangan besar dalam kekuatan. Yi Chen menggoyangkan lengannya yang mati rasa karena shock dan menatap Kaisar Yan. Saat ini, dia menatap Yi Chen dengan mata acuh tak acuh. Sungguh mengecewakan. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Suara dingin Kaisar Yan terdengar dalam kehampaan. Sekarang bukan waktunya untuk menyeretnya ke bawah, dia adalah dewa kuasi 5 pencerahan. Kata-kata pengingat Ventian terngiang di benak Yi Chen. Yi Chen mengangguk dan tidak membuang waktu. 5 tebasan Fengxian beroperasi secara ekstrim saat ini, dan kemudian dengan cepat menebas ke depan. Dia dengan cepat mengambil 5 langkah ke depan, dan di bawah kendalinya, pedang berat meteor surgawi dengan cepat menebas ke depan. Kekuatan jiwa yang agung berkumpul dan bergegas ke arahnya dengan angin kencang. Mata Kaisar Yan penuh dengan ketidakpedulian. Merasakan kekuatan energi yang dilepaskan oleh Yi Chen, dia tertawa dengan sangat meremehkan dan mengambil langkah ke depan. Pedang panjang di tangannya dengan cepat ditusukkan ke depan, berbenturan dengan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen. Kekuatan saling bertabrakan. Gelombang energi perlahan menyebar ke segala arah, dan Yi Chen segera dibubarkan oleh gerakan ini. Basmi, teriakan dingin lainnya terdengar, dan Kaisar Yan menusuk ke depan dengan pedangnya lagi, dan energi mengerikan melonjak dan menyerbu ke arah Yi Chen. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, tetapi serangan kekuatan jiwa yang dia keluarkan jauh lebih kuat daripada Yi Chen.
Pada saat ini, Yi Chen menggunakan teknik Senwu Zanyu secara ekstrim. Pembuluh darah hijau seperti naga bertanduk muncul di lengannya, dan dua sinar cahaya tajam melintas di matanya, langsung terbelah. Dampak memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan Yi Chen pingsan lagi. Setelah menstabilkan tubuhnya, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Dengan kekuatan seperti itu, kamu berani berteriak di depan kaisar ini. Ejekan dingin kaisar yang terdengar, dan semburan kekuatan jiwa melonjak dari tubuhnya, membakar permukaan tubuhnya seperti nyala api. Dia akan mengakhiri pertarungan ini. Dia awalnya berpikir dia bisa bertarung dengan baik, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Yi Chen membuatnya merasa sangat kecewa. Aku belum pernah bertemu lawan yang seimbang selama bertahun-tahun. Jika itu terjadi sebelumnya, aku akan membiarkanmu tumbuh untuk sementara waktu sebelum bertarung denganmu lagi. Hanya saja ketidaktahuanmu membuatku tidak ingin memberimu kesempatan itu. Suara acuh tak acuh yang terdengar, momentumnya meningkat lagi. Aura lima dewa kuasi yang tercerahkan berada pada titik maksimumnya pada saat ini, dan aliran senjata yang stabil menyelimuti pedang Yandi seperti nyala api yang berkobar. Tiba-tiba, dia bergerak dan berubah menjadi beberapa bayangan di kehampaan. Dia langsung mendatangi Yi Chen dan menusuk lehernya dengan kekuatan guntur. Rasa dingin muncul di hati Yi Chen, saat aura Dewa Kuasi Yiwu digunakan secara ekstrim pada saat ini, dan pedang berat Tianyun sepanjang 3 meter dengan cepat tersapu ke depan di bawah kendalinya. Saat kedua senjata itu berpotongan, kekuatan jiwa yang kuat menyembur keluar dari pedang panjang Kaisar Yan. Kekuatan yang mendominasi menyerang dari depan. Yi Chen segera mundur, mulutnya pecah, dan rasa sakit yang hebat datang dari kedua sisi. Kaisar Yan tidak berhenti di situ, dia menyerang dan membasmi lagi dengan kekuatan guntur. Pedang panjang itu berputar dan keluar, terbagi menjadi 9 bagian di kehampaan dan menusuk ke arah Yi Chen dari 9 arah berbeda. Itu adalah bagian yang paling mematikan. Yi Chen segera menggunakan Senwu Zanyu Jue, dan pedang berat meteor surgawi menyerang dengan cepat, sekali, 2 kali, 3 kali, 9 serangan pedang berturut-turut, selesai dalam 1 detik. 9 kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak dari 9 arah dan bertabrakan dengan 9 pedang Kaisar Yan. Gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen tersebar, dan serangan 9 pedang panjang itu melambat. Itu tidak lagi setajam sebelumnya, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya masih menakutkan. Yi Chen memutar pinggangnya, dengan cepat memutar tubuhnya, dan terbang ke tempat yang lebih tinggi. 9 pedang panjang mengikuti dari dekat. 8 dari pedang panjang berhasil dihindari, dan 1 lagi membuat luka di lengan Yi Chen yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Kekuatan jiwa yang tersisa di pedang ternoda di lukanya pada saat yang sama, terbakar seperti nyala api. Rasa sakit yang parah menyebabkan keringat dingin keluar di dahi Yi Chen. Dia segera melambaikan tangannya dan kekuatan jiwanya membungkus lukanya, memadamkan kekuatan jiwa korosif Kaisar Yan. Bagaimana kalau mencoba gerakan ini lagi? Kata-kata dingin Kaisar Yan terdengar, dan dia dengan cepat membentuk segel. 9 pedang panjang dengan cepat berputar di kehampaan, dan langsung berubah menjadi 1000 pedang panjang. Niat membasmi yang dingin membuat orang gemetar, dan semua orang memandang Kaisar Yan dengan mata ngeri. Semua orang tahu bahwa Kaisar Yan sangat kuat, tetapi mereka belum pernah melihatnya mengambil tindakan, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Kini, dari niat pedangnya, seseorang dapat merasakan misteri yang tak terbatas, semacam aura yang mendominasi dunia. Baik dari segi alam maupun pemahaman keterampilan jiwa yang digunakan, itu melampaui orang biasa. Basmi. 2 niat membasmi yang mengerikan melintas di antara mata Kaisar Yan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan ribuan pedang panjang diarahkan langsung ke Yi Chen. Yi Chen segera mengedarkan ribuan luo siang, tubuhnya gemetar, kekuatan jiwanya melonjak, dan ribuan klon muncul pada saat bersamaan. Rahasia tersembunyi Dewa Gajah Surgawi. Yi Chen bergumam dalam hati. Energi merah darah melonjak dari hatinya dan mengembun menjadi bayangan di belakangnya melangkah maju. Hal yang sama berlaku untuk klon Tao. Dia telah dipaksa sampai pada titik di mana dia harus menggunakan taktik ilahi untuk bertarung. Jurus terkuat Senwu Zanyu Jue diaktifkan pada saat ini, dan ribuan klon mengendalikan pedang berat meteor surgawi untuk menyerang ke depan pada saat yang bersamaan. Kekuatan jiwa yang agung melonjak dan berkumpul untuk menyambut mereka. Bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga, cahaya yang menyilaukan itu sama menyilaukannya dengan kecemerlangan bintang-bintang, dan sisa kekuatan yang dahsyat mengguncang sekeliling. Semua orang menyipitkan mata saat ini, merasa ngeri karena pertarungan antara 2 jenius teratas begitu menakutkan. Yi Chen terjatuh dari kehampaan,
dan lubang yang dalam digali dari tanah. Darah tumpah dari sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya berantakan. Dia tidak bisa menjamin apakah serangan Kaisar Yan barusan adalah serangan terkuat. Dia hanya tahu bahwa dia sedikit lebih rendah dalam konfrontasi tadi. Ketika kekuatan dalam kehampaan menghilang, Yi Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kaisar Yan, hanya untuk melihat bahwa dia bersih dan aman, sangat berlawanan dengan rasa malu Yi Chen. Sudah berakhir. Sebuah kata dingin terdengar di kehampaan. Kaisar Yan melintas dan segera mendatangi Yi Chen. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke kepalanya, seolah-olah dia adalah raja yang hebat, menatapnya dari atas menteri yang rendah hati. Apakah menurutmu ini sudah benar-benar berakhir? Tawa Yi Chen terdengar, dan dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan formasi muncul di sekelilingnya, membentuk bintang berujung 6, segera menjebak Yi Chen dan Kaisar Yan. Apa itu? Kekuatan mengerikan menyebar, dan mata semua orang terfokus pada bintang berujung 6. Kekuatan apa itu? Yang paling terkejut di antara mereka adalah Dewa Binatang Li Huo. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan dia berkata, itu adalah aura yang disegel oleh Dewa Binatang. Semua orang tercengang saat ini. Segel Dewa Binatang adalah keterampilan rahasia Dewa Binatang Li Huo. Itu tidak akan pernah diteruskan kepada siapapun. Mengapa Yi Chen mengetahui keterampilan rahasia uniknya? Tidak bagus. Ekspresi Kaisar Yan berubah, dia menginjak tanah, tubuhnya terangkat ke udara, dan ingin mundur. Kemana harus pergi? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Itu berubah menjadi sepasang tangan raksasa dan dengan cepat bergegas ke depan untuk meraih kaki Kaisar Yan dan menariknya kembali. Segel Dewa Binatang. Yi Chen dengan cepat menamparkan perut Kaisar Yan dengan satu tangan, dan pola bintang berujung 6 dengan cepat masuk ke tubuhnya. Pada saat ini, aura Kaisar Yan melemah dan dia tampak dekaden. Hal yang paling menakutkan tentang segel Dewa Binatang tidak hanya dapat menyegel tingkat budidaya lawan, tetapi juga selama Yi Chen mau, dia dapat dibasmi hanya dengan jentikan jarinya. Sudah berakhir. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, naik ke udara, dan menatap Kaisar Yan dengan tenang. Kalau begitu, apakah kamu berani membasmiku? Kaisar Yan menghilangkan rasa takutnya dan memandang Yi Chen dengan acuh tak acuh, tanpa rasa takut sama sekali. Apa menurutmu aku tidak berani membasmimu? Yi Chen merasa sangat aneh. Apakah kesombongan Kaisar Yan yang menolak menundukkan kepalanya, atau karena dia punya cadangan lain? Hati-hati, teriakan Fen Tian tiba-tiba terdengar. Yi Chen merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Dia segera berbalik dan menebas dengan pedang berat meteor surga. Itu adalah pedang Kaisar Yan. Untungnya Fen Tian bereaksi cepat, jika tidak, Yi Chen mungkin akan menderita kerugian. Dia disegel oleh Dewa Binatang, jadi dia seharusnya tidak bisa mengendalikan Horcrux-nya. Yi Chen sangat terkejut, dan matanya tertuju pada Kaisar Yan. Apakah kamu berani membasmiku? Kaisar Yan memandang Yi Chen sambil tersenyum. Segel Dewa Binatang, buka. Dua sinar cahaya tajam melintas di antara mata Yi Chen. Dia sepertinya sudah menebak alasannya, dan segera mengaktifkan formula ajaib. Cahaya menyilaukan melintas di tubuh Kaisar Yan, bintang berujung 6 meledak seketika, dan tubuh Kaisar Yan berubah menjadi kekuatan-kekuatan jiwa dan menyebar ke segala arah. Seperti yang kubayangkan, itu hanya tiruan. Wajah Yi Chen sedikit berubah. 1880